Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang semoga Allah berkahi dan semoga Allah rahmati, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat persaudaraan. Ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh salah seorang sahabat, Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah menyebutkan arba'atu asya'a qaliluha katsirun. Ada 4 hal, kata beliau, kata Ali bin Abi Thalib, yang sedikitnya terasa banyak. Yang pertama kata beliau adalah al-waj', yaitu rasa sakit. Rasa sakit itu walaupun sedikit, itu rasanya banyak. Ya, contohnya apa? Contohnya sakit gigi. Sakit gigi itu kalau orang mendengar itu, kemarin tidak datang kenapa? Sakit gigi itu kelihatannya sangat remeh, Pak. Dan itu penyakit yang tidak bergengsi. Ya, mung sakit gigi begitu. Tetapi kalau kemudian sakit ini terasa, ya walaupun sedikit senut itu aja, Pak, ya itu sudah seluruh anggota badan kita, dari telinga, dari mata kita, dari lisan kita, dari tangan dan kaki kita, fungsinya sudah berkurang. Ya, walaupun sakitnya sedikit, tetapi fungsinya sudah berkurang. Yang kedua adalah al-faqru, kata Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah kefakiran. Ya, kefakiran, kekurangan, dan itu merupakan bagian daripada ujian ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah terangkan di dalam Quran surah Al-Baqarah juz yang kedua, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Salah satu yang kemudian diujikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah rasa takut, rasa khawatir, kemudian kekurangan harta, kekurangan makanan, buah-buahan, dan juga kematian. Itu merupakan ujian yang kemudian sedikitnya itu terasa banyak. Kemudian yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib adalah wan naru, yaitu api. Ya, api itu walaupun sedikit, Bapak Ibu hadirin, itu terasa banyak. Ya, adakah yang lebih terasa banyak lagi? Ada yang keempat, yaitu wal adawah. Adawah itu permusuhan. Ya, punya teman 1000 itu sedikit, Pak. Ya, punya teman 1000 itu sedikit. Apalagi yang 1000 teman tadi itu tidak ada yang nge-like, tidak ada yang komentar. Tambah sedikit, Pak ya. Tambah sedikit, ya. Tapi kalau punya satu saja, Pak, musuh, satu saja dalam ruangan ini yang menjadi musuh kita,
maka seluruh ruangan ini terasa penuh, ya, terasa seperti jadi musuh semua. Ada satu saja yang kemudian di dalam hati kita benci, Pak, dalam satu ruangan ini, maka sesungguhnya kebencian itu sudah memenuhi pikiran kita, perasaan kita, dan seluruh aktivitas kegiatan kita. Ya, makanya benci itu bagian daripada penyakit hati yang harus dibasmi dari umat orang-orang beriman. Kalau jatuh cinta itu penyakit atau anugerah, Pak? Bapak Ibu, jatuh cinta itu penyakit apa anugerah? Penyakit apa anugerah, Pak? Iya. Kalau kita lihat di Ada wa Dawa, ya, tulisannya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, salah satu disebutkan salah satu penyakit yang paling mematikan itu adalah penyakit jatuh cinta. Penyakit jatuh cinta. Apa buktinya? Beberapa bulan atau beberapa hari yang lalu di Kabupaten Batang ada pembunuhan yang kasusnya kaitan dengan masalah percintaan. Ya, seorang perempuan yang kemudian sudah dipinang, ya, sudah diikat, akhirnya cincinnya dikembalikan sama laki-laki. Yang laki-laki ini, Pak, karena sudah jatuh, namanya jatuh itu, Pak, jatuh itu sakit apa enggak? Jatuh cinta itu, Pak, itu mau enggak mau, Pak. Dan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Pak, orang kalau sudah terkena penyakit jatuh cinta, maka obatnya hanya satu. Apa obatnya? Menikah dengan orang yang dicintai. Obatnya itu, Pak. Ya. Kalau dia menikah dengan orang yang tidak dicintai, belum jadi obat. Ya, ini bapak-bapak yang dulu. Ya, kadung saya itu sudah menikahi bukan orang yang saya cintai, begitu, Pak. Makanya para ulama itu menyebutkan jatuh cinta itu ternyata adalah bagian daripada penyakit. Ya, daripada penyakit. Nanti disebutkan di bab-bab terakhir itu dalam kitabnya Ada wa Dawa Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, termasuk benci. Ya, jadi cinta dan benci ini, Pak, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada setiap insan, yang kemudian kita harus pandai di dalam meletakkan, ya, mana yang harus kemudian kita letakkan, apakah cinta atau benci, kapan waktunya, juga harus kita porsikan sesuai dengan porsinya. Ya, jadi ada 4 hal kata Ali bin Abi Thalib yang sedikitnya terasa banyak. Pertama tadi apa, Pak? Pertama sakit, yang kedua fakir, yang ketiga api, yang keempat permusuhan. Ya, permusuhan. Yang keempat permusuhan. Maka hindari ini semua. Ya, hindari ini semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah, dan kita betul-betul berusaha dengan sungguh-sungguh untuk kemudian mengikuti dan belajar, ya, agar sesuai petunjuk Al-Quran maupun petunjuk Nabi kita yang kita cintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di dalam pembahasan yang kemudian berseri, yang saya kasih judul Mazhab Ukhuwah, mengutip dari sebuah ungkapan para ulama, na'malu fima tafaqna wa na'tadiru fima ikhtalafna. Mari kita beramal terhadap apa-apa yang kita sepakati, dan kita mengambil uzur dan kita mengambil maklum terhadap apa-apa yang kemudian kita berbeda. Kita review kembali beberapa yang sudah kita
lalui kemarin beberapa pekan yang lalu. Yang pertama kita sudah membedakan antara al-khilaf dan al-ikhtilaf. Ya, al-ikhtilaf dan al-khilaf. Di mana al-khilaf itu adalah sesuatu yang kemudian berbeda, para ulama berbeda di situ, tetapi anna li awwali dalilun. Yang pertama al-ikhtilaf ini ada dalilnya, ada sumbernya, ada tempat porsinya. Ya. Kemudian al-khilaf berbeda, perbedaan juga, tetapi perbedaan yang tidak memiliki dalil, sumber dalil. Beberapa contoh yang kemudian sudah kita contohkan itu adalah contoh perbedaan ulama di dalam memahami nas, yaitu wamsahu biru'usikum, surat Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya, wamsahu biru'usikum kemarin sudah kita bahas, walaupun tidak kita tampilkan ayatnya, ya, dan usaplah kepala kalian biru'usikum. Di sini para ulama berbeda dengan berbagai macam hadis yang kemarin sudah kita keluarkan. Ada hadis Al-Mughirah, kemudian ada dari Abu Dawud dan lain sebagainya. Ya, di sini kemudian para ulama berbeda pendapat bagaimana cara mengusap kepala. Ya, contoh ikhtilaf ulama dalam memahami nas yang tadi itu misalkan 4 mazhab, ya. Imam Abu Hanifah itu mengusapnya yang wajib cuma 1/4, dari ubun-ubun sampai telinga berarti 1/4, ya, sebanyak 1 kali. Dan beliau punya alasannya ada 3. Di dalam bukunya yang asli itu alasannya ada 5, tapi yang kedua tadi hampir sama dengan yang pertama dan yang ketiga. Kemudian Imam Malik wajib mengusap seluruh kepala, ya, sebagaimana hadis yang kemudian diriwayatkan di dalam kitab Umdatul Ahkam. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal seperti mazhabnya Imam Maliki dengan sedikit perbedaan, wajib mengusap seluruhnya. Kepada bagi laki-laki, wanita hanya di depan, wajib mengusap 2 daun telinga. Imam Syafi'i wajib mengusap sebagian kepala, boleh membasuh, ya. Ini salah satu contoh perbedaan ulama di dalam memahami nas, ya, Al-Quran. Pelajaran yang dapat kita ambil dari berbagai macam mazhab ini, Bapak Ibu hadirin, kemarin kita sudah sampai sini. Ini kesimpulan terakhir kalau tidak salah. Yang pertama, bahwa mazhab bukanlah agama, ya. Mazhab itu singkatan dari mazhaba ilaihi. Mazhaba ilaihi itu disingkat dengan mazhab, artinya tempat pergi, ya, bahasanya tempat pilihan. Tetapi pemahaman ulama terhadap nas agama dengan ilmu yang ada pada mereka. Jadi mazhab itu bukan suatu agama. Ini kenapa kita sebutkan bukan suatu agama, karena nanti, Pak, di perbedaan pendapat itu ada sebagian kaum muslimin yang menyebutkan atau yang kemudian menganggap bahwa mazhab ataupun sebuah wadah, ya, entah itu warna bendera dan lain sebagainya, itu hampir kedudukannya itu melebihi agama. Ya, makanya saya sebutkan di awal, mazhab bukanlah agama, tetapi pemahaman para ulama di dalam memahami nas agama. Ya, kemudian mereka memilih. Yang kedua, ikhtilaf mereka para ulama itu di dalam masalah furu', di dalam masalah cabang. Ya, mereka tidak ikhtilaf di dalam masalah yang usul. Contohnya hukum sholat 5 waktu. Hukum sholat 5 waktu itu para ulama, Pak, tidak ada yang berbeda pendapat. Ya, semuanya sholat 5 waktu itu wajib. Ya, semuanya wajib, mewajibkan. Ya, tetapi mereka berbeda pendapat di dalam masalah furu'. Ya, apa contohnya? Contohnya misalkan bacaan takbir. Ketika tangan mengangkat, ya, ada yang setinggi daun telinga, ada yang sedada dan lain sebagainya. Ini masalah furu'. Ya, mereka tidak berbeda di dalam masalah usul, tetapi mereka berbeda di dalam masalah furu'. Kemudian yang ketiga, ya, menggunakan atau mengikuti pendapat mazhab itu adalah mengamalkan firman Allah di dalam Quran surat An-Nahl 43. Apa itu bunyinya? Was'alu ahla dzikri in kuntum
la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang kemudian mampu untuk ditanya, ahli ilmu, jika kalian tidak tahu. Ini dalam rangka untuk kemudian mengamalkan Quran surat An-Nahl ayat 43. Kemudian yang keempat, hendaknya kita tidak mudah untuk kemudian membid'ahkan dan menyesatkan hanya karena berbeda cara melakukan. Ya, subuh ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Yang betul yang mana itu? Biasanya kan begitu. Ya, yang betul adalah yang terus belajar, Pak. Ya, yang betul adalah yang terus belajar. Jangan berhenti belajar. Ulama itu dikatakan ulama, dia senantiasa belajar. Kalau dia sudah jadi ulama kemudian berhenti, maka dia tidak jadi ulama lagi. Ya, karena ilmu itu terus bertambah. Ya, dan seandainya para ulama itu mengumpamakan seandainya ilmu Allah ini, Pak, kemudian kita dari lahir mencari ilmu Allah sampai kita wafat nanti meninggal dunia, itu tidak akan cukup. Ya, tidak akan cukup. Makanya para ulama ketika menjelaskan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimah, maka mereka merinci. Ya, mereka merinci ilmu apa saja yang kemudian wajib. Ya, yang kemudian wajib digali pertama kali. Kemudian ilmu terus meningkat begitu. Ya. Dan mereka mengatakan ilmu yang kemudian wajib pertama kali bagi kaum muslimin maupun muslimah itu adalah ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yang setiap hari kita mengalaminya. Misalkan ilmu apa? Ilmu tentang sholat 5 waktu, ilmu tentang sholat berjamaah, ilmu tentang wudhu dan lain sebagainya, zakat, puasa, ya, umroh. Kalau kemudian kita umroh, maka itu kemudian yang wajib, ya, di atas kewajiban yang lain. Tauhid, akidah, keyakinan, roja, ya, syirik, itu dipelajari semua. Itu yang paling utama. Kemudian yang kelima, slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah benar dan sangat tepat. Nanti di keterangan para ulama, Pak, seperti di dalam Syekh Utsaimin itu ketika menjelaskan kenapa sih umat Islam itu kitabnya sama, ya, hadisnya juga sama begitu, tetapi mereka berbeda-beda. Justru ketika mereka itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Pak, maka di situ mereka ada perbedaan, ya, ada perbedaan. Tapi kalau mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, di situ malah perbedaannya sudah menyimpang, jadi iftiraq nantinya, sebagaimana Syiah, Khawarij dan lain sebagainya. Ya, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah sebuah slogan yang kemudian sangat benar. Tetapi ada dua hal yang kemudian menjadi problem. Yang pertama, apakah setiap orang itu memiliki kemampuan untuk memahami Al-Quran secara langsung, dibaca kemudian langsung bisa dipahami itu, Pak? Apakah setiap kita itu memiliki kemampuan ketika membaca Al-Quran itu kemudian langsung mampu bisa memahaminya? Ini permasalahannya. Yang kedua, apakah semua orang itu memiliki alat untuk menggali makna di dalamnya? Ya, seperti pemahaman para ulama, ya, harus tahu maqasidus syariah, usul fikih, nasikh dan mansukh, harus tahu lain sebagainya, ilmu-ilmu sawabit wal mutaghayyirat, ya, ilmu-ilmu pokok, ya, usulul hadis, itu harus dikuasai semua itu, Pak. Ya, dikuasai semua. Baru kemudian kapasitas para ulama, ya, kapasitas para ulama itu kemudian sampai pada tingkatan mufti, ya, sampai pada tingkatan mufti, yaitu orang yang memberi fatwa. Kalau kita, tingkatan kita itu kita bukan mufti itu, Pak. Kita itu sebenarnya muqallid. Muqallid apa ya? Muqallid ngertos nggih? Kita itu kelasnya muqallid, Pak. Muqallid itu taklid. Ya, taklid, insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita bahas khusus muqallid ini. Ya, mana sih muqallid yang kemudian dibolehkan dan mana muqallid yang kemudian tidak diperbolehkan. Yang kedua, apakah semua orang itu memiliki alat? Harus tahu bahasa Arab, kemudian harus menguasai berbagai macam usul fikih,
ya, ilmu tafsir dan lain sebagainya. Ini beberapa hal yang menjadi pelajaran yang beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan di sini, dan insya Allah kita akan menambah materi dengan materi-materi yang lain. Kita juga sudah belajar sikap atau adab para salafus salih di dalam menyikapi perbedaan. Ya, beberapa dulu pernah saya sampaikan perbedaan tersebut. Yang pertama adalah tetap sholat berjamaah walaupun berbeda-beda, sebagaimana kana Abu Hanifah wa ashabuhu wa Syafi'i wa ghairuhum radhiyallahu anhum yusalluna khalfa a'immatil Madinah minal Malikiyah wa ghairuhum wa in kanu la yaqra'una al-basmalata lasiran wa la jahran. Ya, Abu Hanifah dan para pengikutnya Imam Syafi'i dan selain daripada mereka, ya, mereka yusalluna khalfa a'immatil Madinah. Mereka tetap sholat di belakang imamnya Madinah, imam di kota Madinah. Padahal di kota Madinah pada zamannya Imam Malik itu mereka menggunakan mazhabnya Imam Malik yang mengatakan bahwa bismillah itu tidak dibaca jahran maupun sirran, baik secara sir, ya, secara lirih ataupun secara jahar. Ini salah satu contoh mereka, sikap mereka ketika mendapati perbedaan di tengah-tengah umat dan di dalam masalah furu'. Ya, mereka tetap sholat berjamaah. Ya, maka kita mengambil pelajaran dari mereka, Bapak Ibu hadirin. Dalam rangka apa semuanya ini mereka lakukan begitu, Pak? Sampai kadang pendapat yang mereka yakini, pendapat yang kemudian mereka yakini dan mereka pegang teguh, itu kadang mereka rela untuk kemudian menggeser itu semua, Pak. Ya, dalam rangka apa mereka melakukan itu semua? Dalam rangka persatuan umat. Dalam rangka persatuan umat dan mencegah dari perpecahan umat. Ya, insya Allah nanti kita akan membahas asbabul iftiraq, ya, sebab-sebab perpecahan umat di tema yang lain. Kemudian adabnya Imam Asy-Syafi'i kepada Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i lahir tahun berapa, Pak? Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Imam Asy-Syafi'i lahir ketika Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah wafat, Imam Asy-Syafi'i lahir. Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Abu Hanifah itu berpendapat bahwa subuh itu tidak pakai kunut. Imam Asy-Syafi'i berpendapat subuh itu kunut hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tetapi apa yang dilakukan Imam Asy-Syafi'i? Wa shalla Syafi'i rahimahullahu as-subha qariban min maqbaratin Abi Hanifah rahimahullahu falam yaknut ta'diban ma'ahu. Ya, yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i ketika beliau sholat subuh dan beliau pada saat itu disuruh untuk mengimami, beberapa waktu yang lalu sudah saya kaji, ya, mengimami, dan pada saat itu, Pak, itu berada di samping, ya, di dekat makamnya Imam Abu Hanifah, dan di situ tentunya ada para pengikutnya mazhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i diperintahkan untuk kemudian mengimami pada waktu itu. Muridnya Imam Asy-Syafi'i di belakang itu mereka menebak-nebak, Pak, ini mesti kunut gitu. Nah, kalau jenengan kira-kira kunut apa enggak, Pak? Ah, ini mesti kunut ini. Ya, kalau kita itu egois sedang itu, Pak. Ya, pokoknya harus ikut saya itu. Saya imamnya, ya pokoknya harus ikut saya. Tetapi enggak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat kunut itu sunnah muakkadah, bahkan siapapun yang kemudian meninggalkan kunut secara sengaja maupun tidak sengaja, maka dia kemudian diwajibkan untuk sujud sahwi. Tetapi beliau, Pak, dalam rangka takdiban ma'ahu, dalam rangka menjaga adab mereka terhadap Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya, itu ternyata apa? Imam Asy-Syafi'i meninggalkan pendapatnya yang kemudian beliau menganggap kunut subuh itu adalah bagian daripada sunnah muakkadah. Ini kebesaran mereka itu seperti itu, Pak. Ya, ini salah satu contoh. Adab Imam Malik. Ya, ini dulu pernah saya sampaikan juga. Wa yaqulu Malik min Anas
Ya. Harun ar-Rasyid itu dulu pernah meminta kepada Imam Malik. Imam Malik itu memiliki sebuah kitab namanya Kitab Al-Muwatta. Ya, Kitab Al-Muwatta, dan Kitab Al-Muwatta ini berisi tentang berbagai macam hukum, ya. Dan Harun ar-Rasyid pada waktu itu, pada zaman itu Pak, itu disuruh seluruh kaum muslimin, ya, semuanya harus mengikuti pendapatnya Kitab Al-Muwatta. Ya. Ini Imam Harun ar-Rasyid, khalifah, sang penguasa pada waktu itu Pak. Kalau zaman kita itu presidennya, ya, itu memerintahkan kepada Imam Malik yang memiliki Kitab Al-Muwatta tadi untuk seluruh kaum muslimin di kekhalifahan Harun ar-Rasyid ini Pak, itu mengikuti satu pendapat saja, yaitu Imam Malik, ya, pendapatnya Imam Malik, yaitu Al-Muwatta, ya. Tetapi itu semua Pak, itu ditolak oleh Imam Malik. Apa kata beliau? Fa inna ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fil furu'. Sesungguhnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka berbeda pendapat di dalam masalah furu'. Wa tafarraqu fil buldan, dan mereka itu bertebaran di seluruh dunia. Ya, di seluruh negara. Jadi ada di sana, di sana. Pada waktu itu masih ada sahabat Rasulullah. Ya, yang ada Imam Malik, Imam Malik mazhabnya berbeda, ya. Imam Malik ada sahabat-sahabat yang kemudian ada yang dari Yaman, ada yang dari macam-macam itu. Kemudian beliau beralasan demikian. Wa kullu inda nafsihi musibun. Dan setiap dari mereka itu memiliki pendapat masing-masing. Ya. Jadi Imam Malik dengan kebesaran hatinya tadi, Pak, ya, itu menolak pendapatnya itu diambil dan dijadikan rujukan satu-satunya. Ya, dijadikan rujukan satu-satunya untuk kemudian diikuti seluruh kaum muslimin. Ya, ini kebesarannya Imam Malik. Ya. Kemudian Imam Hambali kepada Imam Asy-Syafi'i. Ini kita mereview Pak, ya. Ini sudah saya sampaikan semua dan tidak saya sampaikan panjang lebar karena waktunya ternyata juga mau habis, sedangkan kita materinya akan kita lanjutkan materi yang berikutnya. Ya, Imam Hambali ini kisah seorang putranya atau putrinya, Abdullah bin Ahmad bin Hambal, yang kemudian beliau mengatakan li abi ya abati ayu rajulin kana syafi'iyyu, ya, fa inni sami'tuka tuksiru minat du'a lahu. Wahai bapakku, siapa itu Imam Syafi'i? Sesungguhnya aku sering mendengar lisanmu mendoakan beliau Imam Asy-Syafi'i, begitu. Kemudian beliau Imam Ahmad bin Hambal menjawab, ya kana syafi'iyyu kasyamsi lidunya wa kal afiyati linnas. Ya, ini jawaban muridnya Imam Syafi'i, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, ketika ditanya tentang gurunya Imam Syafi'i, Pak. Padahal Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal memiliki 1400 ya perbedaan di dalam masalah furu'. Ya, tetapi jawabannya luar biasa. Ya. Itu mereka, Pak. Dan kita mengambil teladan, ya, di dalam perbedaan kepada mereka. Mereka sudah memberi contoh yang sangat indah, ya, memberi contoh yang sangat indah sehingga ukhuwah Islamiyah itu betul-betul terbangun walaupun pendapatnya berbeda-beda. Boleh jadi baju kita berbeda, boleh jadi seragam kita berbeda, Pak. Tetapi kalau kita mengetahui makna dari innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang yang beriman itu adalah saudara, maka sesungguhnya kita akan memahami betul bahwa kita itu dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita itu sama, ya, tetapi memang Allah Subhanahu wa taala itu membuat kita itu memang berbeda-beda, Pak. Untuk apa? Untuk saling melengkapi, untuk saling menjaga satu dengan yang lainnya. Sungguh tidak indah sekali, Pak, kalau semuanya sedunia ini seragam. Bayangkan coba kalau semuanya laki-laki semua, Pak. Enak enggak? Nggak enak sekali, Pak. Semuanya perempuan saja. Nggak enak. Apalagi rapat, Pak. Ya. Kalau semuanya pikiran kita itu sama dalam satu majelis, Pak. Pikirannya sama ini. Pak, hari ini kita rapat ya. Kira-kira ada ajakan rapat enggak? Nah, sudah sama, ngapain rapat itu kan? Ya, kenapa Allah kemudian mendesain akal kita, mendesain hati kita
mendesain pikiran kita itu berbeda-beda begini Pak, itu supaya kita memiliki pahala dan ujian di situ. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbiruna. Ya, dan kami jadikan sebagian kalian bagi sebagian yang lain itu adalah ujian. Ya, ujian apa? Supaya kita mendapatkan pahala kesabaran. Ya, bisa jadi dalam satu majelis kita berbeda pendapat. Tetapi ingat, perbedaan pendapat ini harus di dalam masalah furu'. Ya, jangan sampai kemudian kita berpecah gara-gara apa? Gara-gara aku nggak seneng AC. Ya, aku naik AC kedinginan gitu. Yang satu panas, ya. Kemudian kita nggak mau ngobrol bareng. Itu keterlaluan itu Pak. Ya, keterlaluan. Ya, ada yang seperti itu Pak? Nggak ada ya, insya Allah ya. Ya, ada yang kerebutan AC itu kan, pakai kipas saja ngapain pakai AC itu kan, itu bisa jadi masalah itu Pak. Ya, kenapa? Karena setan itu dia berputus asa, ya, tetapi dia tidak berputus asa ketika kaitan dengan ukhuwah. Ya, mereka para setan itu Pak ingin menjadikan kita itu satu dengan yang lain itu tafarruq, yaitu saling berpecah, iftiraq. Ya, saling berpecah-pecah, ya, saling debat itu kan, dan lain sebagainya. Dan debatnya itu bukan di ILC itu kan, jadi tidak ada karni Ilyasnya, ya, jadi tidak ada penengahnya, itu tidak ada. Dan kita tidak dibekali dengan dengan adab berdiskusi, ya. Jadi ini penting untuk kemudian kita komentari. Ada satu tulisan dari Syekh Utsaimin. Beliau menulis, judulnya adalah Al-Khilafu Bainal Ulama li Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, yaitu perbedaan di antara para ulama. Beliau menyebutkan ada 7. Ya, ada 7 sebab para ulama berbeda pendapat. Insya Allah ini saya habiskan ke 7-7-nya ini dalam waktu 10 menit Pak. Yang pertama kata beliau adalah as-sababul awal ayakunna dalilu lam yablugh hadzal mukhallif alladhi akhta'a fi hukmihi. Ini yang pertama. Jadi adanya dalil yang belum sampai. Ya, adanya dalil yang belum sampai sehingga keliru di dalam istinbatul ahkam, mengambil kesimpulan hukum. Ya, nanti kalau di dalam ilmu usul fikih ada nanti istilah istinbatul ahkam Pak, mengambil kesimpulan hukum. Salah satu contoh misalkan perkataannya Ibnu Katsir ketika menafsirkan Quran surah An-Najm ayat 39, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diusahakan. Nah, Ibnu Katsir itu mengomentari ayat ini dengan mengatakan wa min hadhil ayatil karimah, dari ayat yang mulia ini istanbato. Nah, muncul dari situ Pak. Istanbato, istinbatul hukmi, ya, istinbatul ahkam, yaitu kesimpulan hukum. Istanbata Syafi'i rahimahullahu taala annal qira'ata la yasilu sawabuha ilal mauta. Ya, pendapatnya Imam Syafi'i, komentarnya Ibnu Katsir, bahwa bacaan yang bacaan tadi diniatkan pahalanya untuk si mayit, ya, itu tidak sampai. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan Quran surat An-Najm 39. Ya, ini salah satu contoh. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, nanti Pak, di turunan-turunan Imam Asy-Syafi'i, turunan-turunannya, pengikut-pengikutnya yang mengambil pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, termasuk Ibnu Katsir, termasuk Imam Nawawi, yang kemudian beliau mampu menghafal hadis Sahih Muslim. Imam Nawawi itu Pak, itu beliau berkomentar tentang ayat ini, itu beliau berbeda dengan mazhab yang kemudian diambil, yaitu beliau mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, tetapi beliau berbeda ketika mengomentari mengomentari perkataannya Ibnu Katsir ini, mengomentari istinbatul ahkamnya Imam Syafi'i, ya, mazhabnya. Ya, beliau berbeda. Ya, jadi nanti di dalam satu mazhab sendiri Pak, itu nanti ada perbedaan di situ Pak. Nah, dan indahnya begitu Pak.
Ya, indahnya begitu. Nanti kalau kemudian kita sudah memahami mana yang sawabit, mana yang mutaghayyirat, mana yang boleh kita berbeda pendapat, mana yang tidak boleh, maka keindahan itu akan muncul, Pak. Ya, keindahan persaudaraan itu akan muncul. Ya, yang pertama adalah ayakunna dalilul lam yablugh hadzal mukhalif alladhi akhta'a fi hukmihi. Adanya dalil yang belum sampai sehingga keliru dalam menentukan hukum. Contoh, pendapat Abu Hurairah yang menghukumi batalnya puasa orang yang junub di pagi hari sampai kemudian beliau mendengar hadis dari Aisyah dan Ummu Salamah. Ramadan, bulan Ramadan, Pak. Kemudian suami istri ya jenabah ketika malam hari berhubungan suami istri, ternyata kelainan, Pak. Ya. Bangun-bangun tahu jam 5, padahal subuhnya jam setengah 4. Subuhnya setengah 4, jam 5 berarti udah penter itu. Tahu-tahu bangun itu, astagfirullahaladzim gitu. Belum sahur gitu kan, teriaknya belum sahur dulu. Ternyata dia belum subuh juga, belum mandi juga itu kan. Nah, di sini Pak, pendapatnya Imam Abu Hurairah, orang yang seperti ini itu puasanya batal. Ya, tidak sah. Ya. Kenapa Abu Hurairah kemudian berpendapat demikian? Karena Abu Hurairah belum mendapatkan hadis dari Aisyah dan Ummu Salamah yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW kana junuban min ghairi ihtilamin summa yasummu fi Ramadan. Belum mendapatkan hadis ini. Ya, dulu Rasulullah SAW itu pernah di pagi hari ya dalam keadaan jenabah, dan jenabahnya itu bukan karena mimpi. Ya, tapi karena berkumpul dengan istri. Dan kemudian apa? Summa yasumu fi Ramadan. Kemudian tetap beliau melanjutkan puasa Ramadan. Makanya ini sering dipertanyakan, kemarin ada bapak-bapak yang Ramadan kemarin, dan setiap tahun ada yang bertanya begitu, Pak. Ya. Ada itu setiap tahun bertanya begitu. Ustaz, bagaimana? Waktunya habis ya, Pak. Masya Allah, cepat banget ini, Pak ya. Ini nggak imbang dengan saya membuat ini loh, Pak. Ya, saya membuat ini tuh berhari-hari. Saya sampaikan cuma 30 menit belum selesai lagi, Pak. Iya, saya sampaikan sebentar, Pak ya. Berapa menit lagi nih, Pak? Sampai angka 5 insya Allah. Ini saya lanjutkan ya. Jadi kesimpulannya Abu Hurairah berbeda pendapat disebabkan ada satu hadis yang kemudian beliau belum menerima hadis tadi, sehingga beliau mengambil istinbatul ahkam itu berbeda dengan yang sebenarnya. Yang kedua contohnya masalah adab bertamu yang tidak diketahui oleh Umar bin Khattab. Adab bertamu itu apa, Pak? Abu Salamah, Abu Musa al-Ash'ari pernah mengetuk pintu, assalamualaikum, sampai 3 kali, Pak. Dengan cepat beliau langsung pulang. Habis itu dipanggil sama Umar, Abu Musa kesini, ngapain kamu berbuat seperti itu? Ya, ternyata Abu Musa al-Ash'ari pernah mendapatkan hadis Rasulullah bahwa idza sta'dana ahadukum salasan falam yu'dan lahu falyarji. Jika salah seorang di antara kalian itu minta izin masuk rumah, Pak, ketok-ketok sudah 3 kali, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum 3 kali, Pak, maka falyarji, tidak diizinkan masuk, maka pulanglah. Ini Umar bin Khattab tidak tahu kalau ada hadis seperti itu. Ya, sehingga Abu Musa al-Ash'ari memberitahu, dan itu dibenarkan oleh sahabat yang lain. Iya, betul, Rasulullah pernah bersabda begitu. Sudah adzan. Ya, ini salah satu contoh. Jadi adanya dalil yang belum sampai. Kemudian yang kedua, dalilnya telah sampai tetapi dianggap tidak layak. Ya, contohnya misalkan dalam permasalahan hukum sholat tasbih. Ya, para ulama ahli hadis di situ berselisih pendapat, Pak, ini hadisnya sahih apa enggak? Sehingga ada yang mengatakan sahih, dia ambil karena banyak hadis-hadis yang lain, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah satu hadis telah sampai kepada salah seorang ulama, tapi ulama tadi lupa. Ya, sehingga dia mengambil istinbatul ahkam yang kemudian berbeda dan menyelisih hadis. Yang keempat, hadisnya telah sampai tapi dipahami tidak sebagaimana mestinya. Jadi pemahamannya itu berbeda dengan hadis yang kemudian harusnya dia pahami. Ya, kemudian yang kelima, tidak mengetahui hadis mansuh dan nasikh. Ya, nasikh mansuh. Yang keenam, anggapan bahwa dalil yang sampai bertentangan dengan nas atau ijma'. Ya, ini nanti ada beberapa contoh kita lewati. Kemudian yang ketujuh terakhir, seorang ulama menggunakan hadis lemah atau menempuh cara berdalil dengan yang lemah. Ini 7 hal yang kemudian menyebabkan para ulama itu berbeda pendapat, Pak. Ini singkat sekali, Pak, bayangkan jenengan. Insya Allah
kita akan bahas pekan depan tentang sebab iftiraq, sebab perpecahan itu muncul. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena kelebihan. Semoga Allah memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.